Salam pemuda. Salam. Hadirin sekalian, kali ini kita bicara tentang pemuda. Kata Soekarno, berikan aku 10 pemuda untuk menghancurkan Gunung Semeru. Tetapi hari ini kita butuh lebih banyak pemuda untuk melakukan perubahan tajdid kepada bangsa dan kepada dunia, juga kepada daerah. Pemuda yang kita bicarakan hari ini adalah pemuda Muhammadiyah. Pada pemuda Muhammadiyah melekat 2 kewajiban besar sebagai kader bangsa, tapi sekaligus juga melekat kewajiban sebagai peserta. Bersama kita ini hadir tokoh pemuda sekaligus ketua dan mantan ketua pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumbawa. Yang pertama Bang Edi Sofian Golik, kemudian Dinda Edi Kurniawan Shah, MPD. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketua baru kita Adinda Ubaidullah, MPD. Bicara tentang pemuda Muhammadiyah tentu menjadi hal yang menarik, manakala ada sebuah realitas yang kita temukan tentang eksistensi. Jadi kalau kemudian dulu Soekarno berikan aku pemuda, saya khawatir orang-orang sekarang itu jangan datangkan pemuda jika tidak memberikan apa-apa. Ya. Saya khawatir orang tua kita akan berkata, ada dosa lah datang pemuda jika tidak membawa perubahan apa-apa. Atau ada yang kita bilang, kan, stoplah dengan pemuda, berikan kami putri-putri, jangankan. Karena bisa jadi ada peran yang tidak maksimal kita mainkan. Tetapi pertama sekali sebelum kita bincang-bincang, kita mengucapkan selamat ini kepada Dinda Ubaidullah MPD sebagai ketua baru pemuda Muhammadiyah periode 2020-2024. Dan mudah-mudahan amanat yang diemban ini bisa membuat dinamika pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumbawa menjadi lebih baik. Oke, saya mau langsung ke mantan ketua yang baru lengser. Dilengserkan secara konstitusional melalui musyawarah, karena yang bersangkutan tidak lagi ingin menjadi ketua pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumbawa periode ini. Kita barangkali sedang bersiap-siap menjadi ketua pemuda Muhammadiyah wilayah NTB sebentar, ya kan, wilayah NTB ya Pulau Sumbawa lagi. Oke Adinda, priorisasi yang Adinda ikuti itu meskipun tidak berjalan full bagaimana kaidah dalam masa bakti kepengurusan, tetapi barangkali bisa diceritakan bagaimana perjalanan terutama pada pelaksanaan program pemuda Muhammadiyah periode itu sampai kemudian sukses melaksanakan musyawarah daerah. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya banggakan dan hormati senior saya, Bang Ais. Ini sudah hampir 10 bulan saya tidak jumpa dengan beliau ini. Akhirnya saya bisa jumpa di distro Rumah Sakit Surya Medika Muhammadiyah Sumbawa. Beliau ini salah satu tokoh yang punya peran penting dalam proses kehidupan saya, karena beliau adalah senior saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang kedua, senior saya juga dalam Talib Tasim, Bang Edi. Beliau adalah ketua pemuda Muhammadiyah Sumbawa. Beliaulah landasan perjuangan kita sebagai representasi banyak tempat kita berguru dan belajar untuk membawa Muhammadiyah lebih berjening lah di tingkat Kabupaten Sumbawa. Teman-teman semua, Abang jadi izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang bagaimana hiruk-pikuk perjalanan pemuda Muhammadiyah di bawah kepemimpinan saya dan kawan-kawan. Saya kembali ke Sumbawa ini sekitar awal 2017 yang lalu dari Makassar pasca menyelesaikan studi pasca sarjana. Tiba di Sumbawa yang kebetulan saat itu ketua pemuda Muhammadiyah itu adalah Bang Berlian Reyes yang menggantikan abang saya Bang Edi. Nah, karena saya ini tidak besar di Sumbawa, saya lebih besarnya di Mataram, saya dibesar di kader di Muhammadiyah Mataram. Jadi saya merasa terpanggil, tersentuh hati saya sebagai kader untuk ikut berperan aktif atau berpartisipasi di dalam gerakan pemuda Muhammadiyah.
Kebetulan saya melihat saat itu bahwa pemuda Muhammadiyah ini sedang naik daun lah di tingkat provinsi, kita dengarkan. Akhirnya saya kembali pulang dan saya langsung cari siapa ketua pemuda Muhammadiyah. Saya ingin berkecimpung di dalamnya, paling tidak kita ikut berkontribusi karena kita sebagai kader. Singkat cerita, jadi pada akhir 2017 yang lalu, kalau tidak salah saat itu pas bertepatan dengan agenda musyawarah Baitul Arqam yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Sumbawa, melalui musyawarah mufakat, ketua Bang Berlian dan teman-teman saat itu disaksikan oleh PDM itu memberikan mandat itu secara aklamasi, secara musyawarah kepada saya, yang walaupun amanah itu saya melihat cukup besar, karena kalau bahasa saya agak keras itu kemarin ini kita menanggung beban yang cukup besar yang dari pemimpin sebelumnya lalu kita ingin sambung. Nah, kepemimpinan saya itu sangat singkat sekali, dalam waktu kurang lebih 2 tahun kepemimpinannya. Mestinya di Pemuda Muhammadiyah itu ada 4 tahun satu periode, Bang. Nah, cuman karena kemarin Bang Berlian, beliau sebagai anggota dewan, beliau juga di parpol, karena kita tahu di anggaran dasar kita ini tidak seorang leader, seorang ketuanya ini tidak bisa ya merangkap jabatan, apalagi beliau sebagai sekretaris partai, anggota dewan, tentu kesibukannya sangat padat. Akhirnya beliau saat itu merelakan hatinya untuk melepaskan pergerakan pemuda, memberikan mandat itu kepada saya. Singkat cerita kembali bahwa kami di SK-kan dan dilantik di Panti Asuhan Muhammadiyah. Saat itu belum saya kenal banyak orang, Bang, di Sumbawa. Jadi PR saya itu setelah dilantik melakukan konsolidasi silaturahim ke senior. Saya identifikasi saat itu siapa tokoh-tokoh pemuda yang berperan membangun Pemuda Muhammadiyah. Kebetulan abang saya ini saya nggak kenal beliau ini, saya hanya kenal namanya saja, Bang Edi, Bang Edi. Nah, kebetulan nama saya Edi. Jadi yang nama Edi ini barangkali ditakdirkan untuk harus melakukan perubahan. Nah, jadi saya kenal nama beliau ini lewat teman-teman di pemuda yang aktif saat itu. Saya mencoba mengumpulkan, kemudian bagaimana membangun silaturahim. Karena yang paling utama dan pertama saya harus lihat ini adalah saya harus mencari tahu sejarah-sejarah pergerakan ini di internal dulu, belum keluar. Nah, karena saya lihat waktu yang cukup sederhana, saya hanya fokus pada 3 aspek gerakan saya saat itu, Bang. Yang pertama adalah saya fokus kepada gerakan konsolidasi dan ekspansi. Yang kedua adalah gerakan kaderisasi. Dan yang ketiga adalah gerakan amal usaha. Sebetulnya 3 item ini yang menjadi hajatan besar saya harus diaktualisasikan selama kepemimpinan saya. Karena saya melihat Pemuda Muhammadiyah dia menggema di tingkat kabupaten, lalu di tingkat daerahnya ini nggak ada. Jadi saya sadar seiring dengan perkembangan zaman yang begitu dahsyat, jadi kita perlu kekuatan-kekuatan di tingkat grassroots. Itu yang kemudian membuat saya itu segera melakukan gerakan konsolidasi bahkan ekspansi di semua cabang. Saya kemudian roadshow, menjadwalkan khusus waktu saya setiap 1 minggu untuk harus terjun ke kecamatan-kecamatan. Bahkan alhasil saat itu di rakerda saya tidak muluk-muluk, saya hanya target ada 10 PCPM yang terbentuk di 24 kecamatan. Itu target saya awalnya. Karena ini menjadi modal awal untuk mensuplai kekuatan Muhammadiyah dari segi bawah. Tetapi alhamdulillah alhasil tidak hanya 10. Berapa? Saya berhasil sekarang hadir di 24 kecamatan. Bahkan sekarang sudah masuk gerakan ranting yang kita coba. Nah, ini adalah konsolidasi yang cukup masif saya lakukan karena saya sadari bahwa kekuatan gerakan pemuda dibutuhkan oleh masyarakat di tingkat grassroots ini. Oke, sampai di situ pada titik konsolidasi dengan melihat dinamika yang terjadi di Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumbawa, barangkali itu salah satu alasan kenapa pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah menempatkan kegiatan musyawarah Pemuda Muhammadiyah di Kabupaten Sumbawa beberapa tahun yang lalu. Iya, di Hotel Dewi kan? Di Hotel Dewi dan Suci. Oke, di Hotel Dewi dan Suci. Kemudian berhasil dengan dinamika, tanda petik dinamikanya. Ya, dinamika. Kemudian pada tataran konsolidasi kita anggap sudah selesai. Nah, pada program apa yang sudah pernah dilakukan? Ya,
Untuk di program, sebelum ke program sedikit Bang ya, yang membuat kita itu bangga, Muhammadiyah belum mencapai 24 cabang sekarang. Jadi dilampaui oleh pemuda. Karena memang ekspektasi pemuda harus lebih bijak daripada orang tua kita. Nah, jadi ini cikal bakal untuk masuknya PCM melalui PCPM, itu harapan saya. Yang kedua, kalau dalam catatan laporan pertanggungjawaban saya kemarin, ada sekitar hampir 40 kegiatan yang kita lakukan, baik itu gerakan yang sifatnya dalam bentuk lokal, nasional, bahkan internasional. Kemarin sempat kerjasama dengan beberapa kampus untuk seminar internasional. Kemudian kita juga ada banyak sekali kegiatan, baik sifat kegiatan yang misalnya penghijauan, kemudian seminar, kemudian peduli, gerakan peduli, bahkan gerakan aksi pun kita lakukan kemarin. Di tepatnya di Taman Mangga itu, kebetulan saya orasi saat itu, ini kemarin sempat viral ya, orasi tentang itu. Jadi ada banyak sekali Bang kegiatan-kegiatan yang kita bungkus, tapi yang paling penting kemarin itu saya inginkan bahwa ada semacam tuksul pendidikan. Saya kemarin menginginkan ada semacam satu rumusan kurikulum pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Sumbawa. Karena saya sadar betul bahwa Muhammadiyah ini identik dengan amal usaha di bidang pendidikannya. Jadi saya menginginkan kiblat pendidikan di Sumbawa itu ada di Muhammadiyah. Kalau orang-orang yang studi banding itu maunya ke Muhammadiyah. Ya. Bahwa faktanya ada amal usaha di bidang pendidikan Muhammadiyah yang terlantar. Dan dia menjadi PR. Oke, sampai di situ. Semangatnya luar biasa ini. Simpan dulu. Oh, siap. Nanti waktu itu kita ceritakan banyak hal tentang dinamika ini. Saya minta Bang Edi Sofian Bule selaku senior pemuda kan? Ya, senior. Jadi Bang Edi dalam perjalanan pasca Bang Edi menjadi ketua pada masa itu, bagaimana dinamika yang Abang lihat pada kader yang sudah melakukan estafeta kepemimpinan sampai dengan priorisasi yang besar, dinamika pada program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buang baik dan punggung yang saya cintai. Alhamdulillah kita bisa diundang oleh Ice Channel. Ice Channel ya, juga membuktikan program-program Muhammadiyah. Nah, sekali saya sampaikan terima kasih kepada Ice Channel bisa mengambil konten-konten di dalam. Jadi kalau pertanyaannya pasca saya ya, memang pada awalnya ya, kita sempat saya sampaikan di musda bahwa pemuda Muhammadiyah ini sebenarnya nggak dikenal orang. Kita tahu hanya dari kabar si A, si B pernah jadi ketua, tapi tidak ada sesuatu yang monumental yang mereka tancapkan sehingga kita kehilangan sejarahnya. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana supaya pemuda Muhammadiyah dikenal. Yang saya katakan kita menggunakan cara mercusuar, tapi membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang spektakuler, yang wah, sehingga orang mulai kenal sama. Dan alhamdulillah ya banyak hal yang besar yang kita lakukan. Nah, pasca saya ini memang ada dinamikanya juga, karena kita berhasil memilih Pak Berlian Rais sebagai ketua pendamping. Nah, di dalam hasil Pak Berlian ini memang mungkin karena beliau ini disebut oleh Dinda Edi tadi itu sibuk dengan aktivitas politik ya? Dengan aktivitas ya, beliau sebagai pengusaha juga, beliau sebagai politisi dan lain sebagainya. Memang ada kegiatan yang dilakukan di awas ya, Iya, Buir ya, biasa ada kemah, kemudian ada kita masa dan lain sebagainya. Ini yang terekam di dalam pikiran saya kan yang sehingga
bagi saya menginginkan bahwa ada terjadi kesinambungan, bahwa apa yang kita pernah ancamkan sejarahnya di sekolah ini nggak boleh kendor. Jadi harus trennya itu tren menaik, karena tantangan masing-masing ke depan itu kan tingkatnya beda dengan tantangan kita pada zaman-zaman awal. Sehingga di kepemimpinan Binda Edi, saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa, yang kita saat itu belum kepikiran ke sana, karena kita menyelesaikan apa yang menjadi prioritas pada saat itu. Jadi kita kan nggak sempat berpikir bagaimana konsolidasi di tingkat ranting, ya di tingkat kecamatan, itu nggak berpikir. Yang kita inginkan di situ adalah bagaimana menciptakan orang melihat kita, sehingga orang menjadi keberadaan pemuda Muhammadiyah itu benar-benar berpikiran. Sehingga Bung Ais saat itu ya, karena kita melakukan hal-hal yang besar, setiap pertemuan OKP yang diundang itu pemuda Muhammadiyah pasti hadir, dan jika pemuda Muhammadiyah yang nggak hadir, itu rapat itu ditunda. Bisa karena tanpa kehadiran pemuda Muhammadiyah itu, legitimasi dari rapat-rapat OKP itu kira-kira itu hambar. Jadi itu yang non fisikly yang kita bisa wariskan kepada adik-adik. Oke, cukup dulu, karena nanti baru kita bicara pada program. Untuk kita program, nanti ada komparasi program pada masing-masing unit kepemimpinan. Oke, saya ingin menyapa Adita, ketua baru Ubay. Baik, gimana perasaannya terpilih menjadi ketua baru? Campur Bang. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih ke Bang Ais dulu. Bang Ais ini saya punya bukunya di rumah, itu kumpulan puisi ya. Bukunya puisinya luar biasa menarik, saya sering baca ya. Kebetulan dia orang sastra, jadi minat kayak gituan. Ya, beda kayak kita. Kebetulan saya punya buku 5 sekarang. Ya. 5 terakhir kita menyusun buku kurikulum muatan lokal SD dari kelas 4 sampai kelas 6 bersama tim dari pusat, termasuk ada buku-buku lain. Kemudian Bang Edi, ya saya sering membaca statusnya Bang Edi ngiringin sedap. Ya, kritik yang luar biasa, tajam tetapi konstruktif. Iyalah, pemuda ya. Muda. Makanya saya sering membaca. Ngomongnya selalu ya. Tadi Bang Ais bertanya bagaimana perasaan. Perasaannya campur. Ada gembira, terharu ya, dengan dinamika yang luar biasa menarik. Ini yang saya sebut dengan difference experience ya. Perbedaan pengalaman yang luar biasa. Karena pada saat yang sama saya hari ini menjadi ketua umum Persaudaraan Dosen Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat. Luar biasa ya. Yang tentu ini menjadi modal, dan selama kita bergabung di pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Sumbawa dari tahun 2017 ya, kepengurusan Mas Edi, yang tentu ini banyak liku-liku yang tentu kita jalani bersama. Maka saya katakan Pemuda Muhammadiyah ini adalah sebuah kapal besar yang siap berlayar menuju pelabuhan Tujuan ya. Dan kapal ini tentu akan selalu goyang dengan ombak-ombak, sering ombak, tetapi dia tetap kokoh berjalan pelan-pelan menuju pada pelabuhan. Nah, dalam fase ya ini tentu kita akan mencoba mencari formulasi-formulasi baru dan strategis untuk kemudian pemuda ini tetap eksis ya, survive dalam setiap gerakan, setiap apa yang ingin dilakukan ke depan. Oke, barangkali bisa disebut satu poin program yang barangkali bisa dilending dalam jangka 100 hari masa periode ini. Ya, insya Allah ya. Dalam pasca pelantikan kita sudah canangkan akan ada sesuatu kejutan yang akan kita launching nanti. Yaitu mungkin saya tidak bisa bongkar di sini karena nggak jadi kejutan lagi ya. Surprise ini nanti nggak jadi kejutan.
ya, sehingga nanti biar masyarakat tahu. Yang jelas sudah ada. Dan kemudian ekspansi gerakan kita tentu apa yang disampaikan oleh Ketua Komisioner tadi, bahwa konsolidasi cabang ini penting dan pembentukan ranting sebagai fundamen bagaimana pemuda ini berjalan dengan kuat dan juga dinamis. Oke, sampai di sini hadirin sekalian, ketemu pemuda itu memang harus kencang. Ini masih dalam suasana muda kan. Sebelum pelantikan gitu kan. Yang saya khawatirkan itu masih seperti menyampaikan laporan pertanggung Menggema gitu. gitu kan. Saya ini dulu ya, cerita singkat. Tahun 2003 itu sudah menjadi ketua pemuda Muhammadiyah pertama di Kota Mataram. Jadi kalau jalan tentang ketua pemuda Muhammadiyah, atau pemuda termasuk KMP itu, kita termasuk pada generasi perintis membentuk. Pada saat itu kan terjadi perubahan status Kota Mataram dari kota administratif menjadi Kota Muhammadiyah. Nah, ada peran-peran yang kita mainkan dengan latar background waktu itu menjadi galeri yang nah, saya lompat untuk muda, kemudian mainkan di KMP. Termasuk Mas Didi Sumardi yang sekarang menjadi pimpinan DPRD Kota Mataram juga. Itu peran yang saat itu saya masih muda sekali, artinya masih lajang, masih perawan. Tetapi kemudian dalam perjalanan kita memainkan peran-peran kepemudaan yang lain dalam berbagai bentuk, mulai dari LSM, untuk pendidikan dan lain-lain. Oke, saya ingin kembali lagi kepada agenda. Saya sengaja tadi menyentil tentang Soekarno. Ketika Soekarno minta 10 pemuda, dia ingin menggunakan dunia, maka Sumbawa bisa jadi minta lebih banyak. Kabupaten Sumbawa minta lebih banyak pemuda. Karena faktanya sudah ada pemuda Muhammadiyah sebelum ini, sudah ada pemuda NU sebelum ini, sudah ada pemuda NW, sudah ada pula pemuda nasional, KNPI dan sebagainya. Tapi ada realitas belum nampak betul gitu, perubahan secara istilahnya secara dinamis dan signifikan terhadap pemilihan. Ini hal yang menjadi stabil. Senang kita bahwa ada surprise program yang kita. Tapi kita berharap mesti segera menjawab terhadap ada dinamika yang sepertinya terjadi tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Ini oke. Saya coba ingin ini. Kita sudah banyak pemuda yang kita titip perannya melalui berbagai lembaga, termasuk dari legislatif. Kan kita titip perannya di eksekutif. Kan banyak nih birokrat muda. Iya. Selain yang berada di kampus dan sebagainya. Pada konteksnya, cobalah diberikan kita analisa. Apakah karena kita sumber daya yang relatif terbatas, atau betul ada semacam ransum kepemudaan yang tidak maksimal kita makan, sehingga peran-peran yang dimainkan oleh pemuda Semawa dalam konteks membangun diri daerah ini enggak begituan enggak begitu terket. Banyak fakta yang bisa kita bahwa fakta tadi, apakah terjadi kesejahteraan dalam tentang waktu perjalanan? Karena fakta kita lihat lain, angka kemiskinan bertambah, ada stunting. Kalau bicara tentang kesejahteraan, benarkah tidak sejahtera? Tetapi ada fakta menemukan bahwa ada sebagian masyarakat kita yang stunting, ngeri dan lain-lain sebagainya. Apa benar nih kita sudah cerdas, sudah punya kampus banget? Tapi jangan nggak cerdas. Kenapa? Karena sebagian penguasaan aset-aset sumber daya ekonomi dan lain enggak pada orang Sumbawa.
Nah, bagaimana Adinda sebagai tokoh pemuda melihat realitas? Ya, jadi ini menarik ini ya, karena ini bahan konsumsi kita hampir setiap hari ini, baik di dunia kampus maupun di pojok-pojok tempat nongkrong. Selalu kita berbicarakan itu. Sebetulnya kalau kita melihat, sebetulnya ada banyak kompleksitas persoalan Bang ya yang kita lihat. Tapi saya nggak mau berbicara terlalu banyak di situ karena kita mungkin ini waktunya. Tapi yang paling penting di sini adalah optimalisasi peran daripada pemuda yang ada di kalangan, baik itu di birokrasi legislatif maupun eksekutif itu yang belum begitu maksimal menunjukkan eksistensi dirinya. Saya kemarin pernah berbicara ketika channel YouTube-nya Mbak Din itu, banyak kita berbicara tentang persoalan pemuda di sini, tentang partai politik juga di sana. Ada banyak sekali sorotan yang saya coba ingin gubris. Tapi kalau di sini sebetulnya nggak banyak-banyak kita minta orang ini. Ada pemuda Muhammadiyah, ada pemuda NU, ada pemuda NW, ada pemuda yang lain. Cukup 5 orang aja pemuda yang betul-betul siap ini selesai sembawa dan sembawa ini. Gimana tidak perlu repot-repot ini. Dan pertanyaannya hari ini adalah sejauh mana panggilan hati nurani kita untuk berbuat yang terbaik terhadap sembawa daerah kita. Ini pertanyaan yang sekiranya ini sangat vital ya untuk kita resapi bersama sebagai refleksi untuk muhasabah diri. Karena kalau saya lihat hari ini terlalu banyak yang berjalannya itu lebih kepentingan person atau komunal tertentu. Dia mengabaikan kepentingan umat itu secara komprehensif. Ini persoalannya Pak. Kalau kita sudah berada di sana, saya berharapan bahwa kita lepas kepentingan person itu, kita lebih banyak domain kita berbicara tentang kepentingan umat secara umum. Supaya apa-apa yang menjadi harapan, visi misi kita itu dapat paling tidak terrealisasi lah dengan baik. Ya kita bisa lihatlah bagaimana Sumbawa hebat bermartabat hari ini seperti apa ya. Inilah yang terjadi hari ini gitu. Artinya belum memaksimalkan peran itu. Penting hari ini kemudian pemuda betul-betul serius untuk kita sama-sama gotong royong dalam rangka untuk mewujudkan Sumbawa yang lebih berkemajuan. Oke, masalahnya betul, konsepnya mantap. Dalam rentang ya, dalam ruang yang lain, saya bicara juga dengan komponen pemuda, dengan organisasi yang berbeda. Ada semacam kesedihan. Kami punya gigi, kami punya kepala tangan, bahkan kami bisa rakit bom, kami bisa mainkan pedang, kita bahkan bisa menembak. Tetapi kita belum bisa berjalan bersamaan dengan komponen untuk menjaga. Dan inilah yang menjadi peta termasuk kembali. Inilah generasi. Nah, saya ingin membuka bahwa pemuda itu berisikan keberanian, kemampuan untuk praktik, kemampuan kalau perlu ya revolusi lah. Bicara pemuda itu revolusi. Nah, pada pemuda Muhammadiyah periode Bang Edi Supriyan itu relatif saya lihat melakukan sesuatu yang berskalanya tidak kabupaten, tapi berskala nasional dan itu mempengaruhi kebijakan pada berbagai level. Coba Bang Edi menceritakan apa yang membuat Bang Edi pada saat itu dengan teman-teman, ya kan, berani gitu kan, buka pemikiran Amin Rais, kemudian menggoyang humor gitu kan, sampai dengan terjadi perubahan termasuk persoalan saham dan lain-lain. Saya sekarang ini persoalan ini juga masih terjadi dalam bentuk yang berbeda. Masih ada aman mineral di Sumbawa Barat dan masih ada kekuatan investasi yang sedang mengincar Sumbawa. Dan ini lebih nanti kita buka peta tentang persoalan ke depannya. Mohon diceritakan energi apa yang mempunyai saat itu? Energinya energi matahari. Iya, Energi matahari itu bukan hanya menyinari dirinya sendiri, tetapi juga menyinari alam semesta. Bukan seperti lilin menyinari orang lain, tetapi dia sendiri menyinari. Energi kita itu energi matahari. Jadi energi surya yang solar ini nggak bisa habis. Jadi begini, Bung Ais, pemuda Sudirman itu meninggal umur 30 tahun. Jenderal Besar Sudirman itu kader daripada pemuda Muhammadiyah itu, kalau tidak salah meninggal umur 34 tahun. Panglima Sudirman yang kita kenal sebagai TNI kita yang pertama, kader pemuda Muhammadiyah.
beliau meninggal itu umur 34 ya tidak salah, tidak sampai 4. Nanti bayangkan berapa tahun Jenderal Sudirman ini bergerilya untuk mempertahankan NKRI dan umur berapa? Iya. Beliau itu berjuang umur 20 tahun, mulai berjuang umur 20 tahun, memimpin gerilya itu seperti ini. Tapi apa yang kita lihat di Sumbawa di tanah air kita, anak-anak umur 20 tahun itu dideker-deker sore hari dan kita. Jadi sesuatu hal yang dilakukan itu nggak punya nilai lah seperti itu yang mendasar bermanfaat. Kemudian A.R. Fahrudin, mantan ketua kita itu meninggal umur 42. Saya sekarang umur 53. Yuk bayangkan, mereka umur 20-an itu bergeraknya seperti ini. Itu dari sisi umur. Kemudian pendiri Muhammadiyah, Yai Kiamat Dalangnya orang tukang jual batik dari. Tetapi mengapa perserikatan ini begitu kaya? Bahkan diklaim oleh Pak Din Samsudin itu sebagai ormas terkaya dari aset-aset yang banyak. Tidak ada ormas di dunia ini yang mengalahkan kekayaan daripada. Kenapa? Ini kok dilahirkan oleh pedagang batik. Arti bukan pada siapa dia, tetapi dia mau berbuat apa, dia mau berubah apa. Barangkali masih ada agenda strategis pada saat Bang Edi menjadi pengurusan yang belum sampai ada. Ya banyak. Yang masih memungkinkan untuk bersinergi kan dengan priorisasi generasi. Seperti dikatakan oleh Bung Ais tadi tentang birokrasi. Jadi kita ini pemuda Muhammadiyah ini sebenarnya bagaimana supaya pemerintah birokrasi di dalam setiap pengambilan keputusan strategis ini melibatkan pemuda ini. Ini yang tidak dilakukan ini. Jadi bagaimana kita masuk ke dalam birokrasi itu mempengaruhi kekuasaan itu sehingga setiap peran daripada birokrasi kekuasaan itu dimintalah pandangan pemuda. Saya pikir ini yang terabaikan. Nah sehingga cara pandang pemuda yang ingin cepat, yang berlian ini nggak akan sampai. Nah sehingga dapat ditanya apa program kita dulu. Katakanlah sekarang terkendala informasi terakhir mengenai Sinaga. Ya. Apa yang saya sebutkan kemarin itu begitu selesai musda kemarin itu saya buka update informasi ternyata ada kendala di smelter. Karena kena corona. Nah apakah iya karena corona kemudian smelter itu ditunda? Nah inilah teman ini PR-nya Dinda UB ini untuk mencari tahu kebenaran. Jangan sampai kita percaya aja dengan seorang gubernur. Gubernur bilang oh ini karena corona atau pejabat siapa, ini jangan dipercaya begitu. Ayo kita lihat benar nggak? Jangan-jangan ini dibuatkan sebagai justifikasi saja corona ini sehingga ini tidak sampai. Nah ini maksud saya ini program kita bagaimana tambang yang hari ini negara mendapatkan saham dari tambang karena yang kita berbuat oleh kebutuhan Muhammadiyah itu jangan sampai dia menjadi ada missing link-nya untuk tahap selanjutnya. Pekerjaan yang ada ini Bung Ais, kita harus mengingatkan sekali. Sebelum ke Dinda UB, saya buka anggaran dasar anggaran rumah tangga pada pasal 4 menyangkut bidang kegiatannya. Disebutkan bahwa pemuda Muhammadiyah bergerak di bidang satu amar ma'ruf nahi munkar dakwah. Yang kedua bergerak di bidang keilmuan atau gerakan intelektual. Yang ketiga bergerak di gerakan kemasyarakatan. Dan yang keempat gerakan kewirausahaan. Saya berpikir begini, jika 4 pilar gerakan ini menjadi prioritas pemuda baik kabupaten, cabang, sampai kerang, bahkan kalau perlu ke wilayah dimainkan secara maksimal, maka pemuda Muhammadiyah akan menjadi kekuatan bangsa. Sekaligus juga dengan kekuatan itu pula bisa mempengaruhi kebijakan. Tapi sekali lagi, saya ada kecemasan. Kita ada, jangan sampai dianggap tidak ada. Karena kita tidak punya api itu masalahnya.
Saya harus sampaikan ini kepada adik-adik generasi muda supaya kalian menyulut api di mana-mana. Bicara harga. Kalau tidak ada apinya, bagaimana kita mendapatkan keamanan? Apalagi bisa mengembangkan, katakan saja gulma, kemudian virus segala macam. Oke, tidak. Apa yang menjadi stressing program? Bagaimana? Tentu sebagai ketua terpilih dan punya visi ke depan tentang program unggulan yang bisa dimainkan dalam masa priorisasi. Jika kemudian disinergikan dengan 4 sekolah gerakan dalam anggaran dasar. Ya, terima kasih Bang. Kita berangkat tadi dengan program yang sudah termaktub dalam anggaran dasar dari bidang amar ma'ruf nahi munkar, kemudian kewirausahaannya, kemudian kemasyarakatannya dan intelektual bidang itu. Tentu 4 bidang ini memiliki korelasi yang cukup tepat ya. Ketika kemudian mampu kita jadikan sebagai instrumen dalam rangka kita ingin bagaimana pemuda ini betul-betul punya karir. Tentu ini menjadi brandingnya ke depan, bagaimana ini betul-betul dilihat sebagai sebuah kekuatan baru, katakanlah di lokal kita di Sumbawa. Makanya saya jalan ke Labangka kemarin Bang ya, ke PCPM Labangka itu bisa punya sekretariat ya, punya perpustakaan. Nah itu nanti jadikan rumah baca. Saya bilang ini kita jadikan rumah baca rumah baca yang sudah ke tingkat provinsi. Nah ini nanti kita akan kemas dia menjadi rumah literasi pemuda Muhammadiyah ya. Sehingga bagaimana sesuai dengan tujuan tadi, intelektualitas pemuda Muhammadiyah itu betul-betul bisa digunakan dalam setiap kesempatan. Karena apapun yang kita lakukan, ketika di human resources kita, sumber daya manusia kita tidak mampu untuk kita berkompetisi, maka tentu mustahil kita bisa maju Bang ya. Tapi yang lebih dari itu tentu harus didukung oleh materi yang cukup. Bagaimana kita untuk menekan materi yang cukup? Maka saya bilang tadi kita akan coba nanti melaunching satu program di A1 amal usaha yang tidak besar nih Bang Icil-Icil tapi sedikit, tapi saya yakin akan survive. Kemudian begitu juga di bidang amar ma'ruf nahi munkar ya. Nanti kan kita punya bidang dakwah, bidang pendidikan kader. Tentu penanaman nilai-nilai gerakan ini, nilai-nilai dasar persyaratan ini, nilai-nilai dakwah gerakan ini tentu kita harus tanam kepada kader-kader. Agar apa? Agar ada penguatan di dalam dirinya untuk mengetahui lebih jauh apa sebenarnya makna filosofis dari fastabiqul khairat itu. Ya, berbuat bentuk kebaikan itu. Nah, saya teringat satu teori ya di dalam ilmu sosiologi yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan UGM ya. Dalam disebutkan ada tiga konsep gerakan yang dilakukan oleh Nabi ya. Ada humanisasi, liberasi dan transendensi. Humanisasi ini hampir derivasi dari makna amar ma'ruf nahi munkar ya, mencegah ya perbuatan tidak. Lewat mana? Lewat gerakan-gerakan nanti pemuda Muhammadiyah ini sendiri ya. Kita tempatkan cabang, masing-masing cabang, kita punya program di masing-masing cabang, kemudian nanti ranting kita bentuk, kita kuatkan ini sebagai basic. Nah kemudian humanisasi, liberasi ini lebih kepada bagaimana kita menanamkan nilai-nilai keislaman dalam setiap gerakan-gerakan ini, setiap kader-kader ini yang mampu mempengaruhi ya dinamika sosial kemasyarakatan kita. Kemudian transendensi, kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada agama yang merupakan ya dasar daripada pemuda Muhammadiyah Islam ya, Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar pijakan kita. Nah ini hal-hal yang saya yakin menjadi sebuah terobosan baru kita ke depan supaya betul-betul kita eksistensi pemuda Muhammadiyah itu dikabidi, disegani, dan kita mampu mengintervensi apa yang kemudian berbagai policy yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke. Jadi begitu. Terima kasih. Saya menarik satu poin dari penjelasan
Edi Kurniawan tentang konsolidasi. Bisa jadi ya. Ya. Bisa jadi karena konsolidasi kita tidak maksimal, Ya. sehingga cabang ya tidak terbentuk, tidak mudah. Bisa jadi juga pemuda yang sudah diberikan amanah itu tidak menjadi bagian dari peran, tidak memainkan peran kepeloporannya, sehingga cabang-cabang di masing-masing titik itu tidak bisa terbentuk. Itu artinya bahwa ada amanah lain kepada pemuda itu untuk menjadi pelopor konsolidasi keserakahan. Ya. Ini poin yang harus dipikirkan. Terus yang kedua, bahwa ada amal usaha kita di dua kabupaten, Sumbawa dan Sumbawa Barat, relatif tidak terurus dengan baik di bidang pendidikan. Karena kita tidak melihat grafik naik, tapi ada penurunan kuantitas dan penurunan kualitas. Nah, ini mesti dipikirkan segera. Nah, coba barangkali ada program yang bersinergi dengan itu, yang barangkali Edi belum selesaikan, yang masih bisa coba nanti disambungkan, supaya jangan putus yang termasuk apa yang sudah diletakkan oleh Bang Edi terkait ada bargaining position pemuda daerah dalam konteks kepentingan daerah. Coba mungkin Edi bisa lebih bertanya. Jadi sebetulnya priorisasi saya itu kan terlalu singkat kemarin Bang ya. Kita belum sempat keluar, kita masih sibuk mengurus persoalan internal. Jadi kalau saya yang ke depan ini nanti sebelum saya berbicara itu tadi tidak usah terlalu muluk-muluk. Jadi dia itu selain memperkuat kondisi internal, eksternal itu juga karena itu adalah power kita di mata baik di mata pemerintah maupun mata masyarakat secara umum. Nah, kenapa kemarin saya agak sedih ketika kita berbicara malusa pendidikannya agak down Bang ya, agak menurun ketimbang yang lain gitu. Seperti kayak rumah sakit kan agak sangat signifikan karena kita sebagian besar warga Muhammadiyah Sumbawa ini baik PSB maupun Sumbawa ini basicnya di pendidikan. Ini yang sering saya soroti, sering saya memberikan masukan kenapa ini tidak menjadi sebuah agenda prioritas. Saya itu punya pengalaman Bang di Makassar kemarin. Saya mengurus sekolah menjadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum itu. Jadi saya membuat dan mengkonsep kurikulum sekolah yang dari awal itu tidak ada yang kurang yang berminat menjadi sekolah yang unggul gitu. Bahkan siswanya kita tolak gitu. Nah, inilah hajatan saya kemarin, ada satu rumusan kurikulum yang menjadi pedoman bidang kadernya Muhammadiyah ini, bidang apa istilahnya itu, ada bidang pendidikan untuk menjadi kiblat pendidikannya baik dari semua amalusan Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Sumbawa. Jadi kalau tidak ada rumusan kurikulum yang jelas, kita susah gitu. Jadi kita masih mengekor kurikulum Diknas, Depak dan segala. Kita maunya kita punya konsep sendiri karena kita juga punya orang pendidikan. Bayangkan orang-orang top di Sumbawa itu basicnya pendidikan, itu kader-kader Muhammadiyah. Kenapa ini tidak dirumuskan gitu? Buat tim khususnya, tim WOP. Nah, sehingga ending daripada itu hajatan besar saya itu kan bisa menghadirkan sebuah perguruan tinggi Muhammadiyah di Sumbawa. Kenapa tidak gitu Bang ya? Dengan segala potensi yang ada gitu. Nah, saya rasa kalau tidak seperti itu kita nggak bisa Bang. Karena Muhammadiyah ini besar. Kalau saya kemarin ke Jogja, ke Surabaya itu, gimana sekolah Muhammadiyah yang bisa berstandar internasional mengalahkan sekolah-sekolah lain? Kenapa bisa gitu kan? Kenapa di Sumbawa tidak bisa? Saya kira tidak ada yang tidak bisa. Nah, makanya di priorisasi saya itu sebetulnya ada 3 dosa yang saya wariskan kepada pemimpin yang selanjutnya. Yang pertama itu adalah saya hajatannya kemarin ada satu amalusa di bidang ekonomi. Karena saya sadari betul dari sekian banyak program yang saya buat tanpa ada kekuatan ekonomi itu kita hanya masih bohong lah berbicara. Penting itu yang saya genjot, penting Muhammadiyah Sumbawa ini memikirkan pengembangan di bidang ekonomi. Sudah waktunya lah. Kalau ada Alfamart, Indomaret, kenapa Muhammadiyah tidak menghadirkan yang lebih besar daripada itu? Kemarin sempat launching, cuman itu terkendala Bang. Saya tidak perlu buka di sini, itu kendala intinya. Jadi dosa itu diwariskan. Yang kedua ada semacam kita perlu mempersiapkan tim kita. Sampai tahu suasana bangsa dan negara ini gawat darurat, maka keberadaan Kokam itu penting ada di Sumbawa. Ini kemarin yang belum sempat, saya sudah wanti-wanti segera untuk kita bentuk Kokam. Tidak usah banyak, satu Kokam di satu kecamatan ada 24-30 Kokam barisan yang siap siaga membentengi semua amalusa Muhammadiyah. Saya pikir mantap.
Dan yang ketiga kemarin ada desa binaan. Saya ingin membuat semacam ada platform gerakan Muhammadiyah di Sumbawa ini. Kalau mau melihat Muhammadiyah ulah desa ini. Nah kemarin ini sempat terkendal, terputus, tidak terkontinu dia gerakannya. Itu yang kemarin yang sempat agenda-agenda yang tertunda. Oke, dalam diskusi saya dengan Bang Sofian pada beberapa momentum, kan ada desain gerakan ekonomi yang bersinergi, yang terkoneksi antara beberapa bidang antara, sehingga bisa menjadi potensi untuk membesarkan kesehatan, membesarkan organisasi, bahkan membesarkan usaha. Barangkali Bang ini bisa. Terima kasih. Nah, beliau punya kalau konsep pemberdayaan ekonominya. Coba dianukan ini. Gimana ya? Kita kalau bicara 24 jam itu sedikit, apalagi ini 1 jam. Sejam ya. Jadi saya sedikit gambaran ke adik-adik saya ini. Sebenarnya kita punya grand strategi ya. Saya menamakan ada 3 ya. Ada Muhammadiyah Medical Center. Jadi kita punya perencanaan dari awal. Ada Muhammadiyah Education Center dan ada Muhammadiyah Business Center. Nah, Muhammadiyah Medical Center ini kita sudah buat. Ini Muhammadiyah Medical Center yang kita desain oleh pemuda model. Kita bisa wawancara dengan ketiga Dan pegang. ya kan? Iya. Nah, rencana saya kan di sana itu ada SMA Muhammadiyah. Iya. Saya tuh mengatakan saya kepingin buat jembatan dari lantai 4 rumah sakit ini tembus ke sana. Jadi kita kalau kita sekarang sekolah kita sekolah umum Iya, ya. Kalau sebuah bisnis atau usaha itu nggak bisa dipertahankan, jangan dipertahankan. Hilangkan dia, cari yang sesuai. Yang satu garis produk, satu produk lain. Kita punya rumah sakit sebagai ikon. Mengapa kita nggak buat sekolah farmasi? Kita nggak buat sekolah perawat di sana yang connect dengan rumah sakit. Nah, jadi nggak usah dipaksa. Kalau SMA-nya nggak punya Begini. pasar, ya, karena Islam juga semua sekolah. Kenapa kita berubah aja kita punya itu? Yang pertama, jadi Muhammadiyah Medical Center. Muhammadiyah Business Center gimana? Itu panti kita itu sudah nggak cocok untuk panti di situ. Itu Muhammadiyah Business Center. Sehingga kemarin itu pernah hampir kerjasama saya dengan Alfamart, di mana Alfamart itu akan membangun lantai 2 di situ. Di bawahnya Alfamart, kemudian di atasnya itu sarannya Sekretariat. Edi kemarin ke pesannya ke ketua TNI itu kita punya sekretariat. Jadi di atas itu sudah ada sekretariat bersama kita. Kan malu-maluin ini perserikatan dan punya panti yang ada. Nah, saya sudah desain tapi kerjasama dengan Alfamart. Dan kita nggak perlu mengeluarkan duit, ya kan? Kita hitung Alfamart ini dia nyewa ke tempat-tempat rumah orang itu katakanlah 150 juta per tahun. Kalau dia bangun itu 3 miliar, tinggal dikurang. Pas tahun keberapa nanti Alfamart itu menjadi Suryamart. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan duit, dia yang buat kantor kita, dia hanya pakai lantai bawah. Begitu habis kontrak, katakanlah kontraknya seperti itu, kita asumsikan 200 juta per tahun. Begitu dia selesai, ke 20 tahun atau 17 tahun, tahun ke-18 Alfamart itu menjadi Suryamart. Dan ini kita membangun, maka kita dari mana nyari duit. Kemudian ada Muhammadiyah Education Center. Ada karena di sana ya Jamu yang diberikan pada saat peletakan batu pertama. Itu pendidikan kita itu konsentrasi ke sana. Nah, sehingga termasuk juga pernah Bung Ais juga pernah masuk di situ. Ini sekaligus saya ngomong tentang bagaimana menciptakan pasar sekolah tadi. Bung Ais juga sebagai inisiator pada saat itu kalau masih ingat, kita kemukakan sebuah tagline yang namanya dari atas sekolah tutup. Ini sebuah bahasa yang sangat kuat. Mengapa ada tagline seperti itu dari orang antar lakas sekolah tutup, bahwa apa yang dibangun oleh Pak Deddy Samsudin ya diolah tutup itu yang internasional. Ini harusnya secara marketing harus punya korelasi dengan kita, sehingga mereka yang ingin menyekolahkan anak yang masuk ke pondok pesantren internasional Jamaah
Dia harus sekolah dulu di tempat kita di SD Islam Terpadu di Kerlakas itu gitu. Ini yang dia tidak bangun oleh PDN. Berarti kita sudah nyampaikan ini loh pemuda ini. Kita akan bangun. Nah ini ada sesuatu yang tidak match di situ, mungkin tidak baik, nanti akan bisa. Sih kalau kita bertemu setiap 1 bulan ada pertemuan seperti ini, nggak ada yang nggak bisa kita tuntaskan. Jadi kita perkirakan di akhir masanya Dinda Ubay ini Muhammadiyah Medical Center ini sudah hadir. Sekarang konsentrasinya ke Muhammadiyah Business Center atau ke Muhammadiyah Education. Nah ini kan selesai di barang sebenarnya. Nah disinilah kita perlu ada pendekatan kepada pemerintah. Kenapa harus ada pendekatan kepada pemerintah? Karena tujuan negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang dijual. Jadi kalau pemerintah membantu pendidikannya Muhammadiyah, bukan pemerintah yang membantu Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah ini membantu pemerintah, jangan dibolak-balik gitu. Jadi kalau itu pemberian oleh atas gagal-gagal pemerintah, wakam kebayang Muhammadiyah uang sekian, enggak. Tujuan negara adalah mencerdaskan. Kan seperti, nah ini hanya bagaimana diplomasi saja sih. Kita punya banyak waktu sebenarnya menuntaskan. Oke, hadirin sekalian, bicara tentang pemuda tidak habis-habisnya. Tetapi poin yang perlu kita tangkap adalah program. Bagaimana gagasan brilian dari masing-masing narasumber kita ini kita coba implementasikan dalam program. Bahwa kita ingin hidupkan Kokam, ya, memang itu. Bahwa kita ingin melakukan sesuatu yang berskala ekonomi sebagai sebuah gerakan awal, memang itu strategi. Bahwa mensinergikan gagasan-gagasan ini tentu jauh lebih strategis. Kalau kemudian sumber daya ini terkolaborasi, pasti akan lahir sesuatu yang besar. Nah, saya mau menjawab kenapa saya sengaja tidak menghadir pengusaha Muhammadiyah KSB di sebuah. Kalau saya cari di KSB diundang, saya datang. Kenapa? Satu alasan saya, karena anak-anak atau adik-adik kita itu masih, istilah saya itu masih kasmaran dengan IMM. Mereka sibuk bicara pemuda di WA Group vokal. Ruhnya udah beda. Ada romantisme di situ. Di mahasiswa itu romantisme. Pemuda nggak ada romantisme lagi. Kita bicara perang, kita bicara gerakan. Maka baru connect ke bicara pemuda di WA Group. Itu satu poin. Kedua, kita nggak punya tempat. Itu persoalan. Dan ini catatan khusus buat Ubay ya. Ada adik-adik IMM itu, adik-adik NA itu, adik-adik IRM itu, TPM itu, urunan beli atau sewa sekretariat. Hindari kalau kita numpang di sekretariat PDN, nggak ada hebatnya kita. Iya. Nggak mandiri juga, apalagi tempatnya di panti asuhan kan. Kan ada hak orang yatim di situ yang kita ambil. Apa yang kita ambil, suasananya kita rebut. Mereka nggak bisa leluasa berekspresi karena ada kita. Itu persoalannya gitu. Berdosa kita meskipun ditangkap hebat kita bikin acara di situ. Enggak hebat, kita berdosa dengan kegiatan yang ada di sini. Kenapa? Peruntukan lokasi itu untuk panti asuhan. Aktivitasnya untuk kita kegiatan. Enggak relevan kalau bikin acara persekatan. Dia otot di situ mengganggu. Kita rebut hak anak yatim itu lebih berdosa. Hingga mengapa kalau kemudian Ortom bahkan pastikan enggak maju-maju, tidak hanya di Sumbawa dan di Sumbawa Barat juga keadaannya, karena bisa jadi ada sesuatu yang salah. Maka bicara gerakan perubahan, bicara gerakan tadi itu, pertama hijrah. Ya. Poin saya adalah sebelum launching itu hijrah dulu dan kita launchingnya di tempat kita hijrah. Menggunakan momentum hijrah itu di sekretariat baru itu kita launching programnya. Cari cara gitu, masa kita dalam konteks ini nggak bisa sewa tempat, gitu kan? Cari yang lapangannya luas supaya kita bisa latih perang anak-anak kami ini di situ. Gitu. Saya siap latih mereka, mau latih bijaguran siap, mau latih nembak siap, latihan juga di Batak gitu ya. Kan jiwa pemuda itu di situ. Gitu. Ini hal yang kenapa kemudian
kita mesti tempatkan. Enggak, pesan saya kepada adik-adik yang masih bernostalgia dengan IMM, ya segeralah pindah dari kolom yang benar, dari ruangan yang benar. IMM ya IMM, motivasilah mereka. Tugas kita vokal itu tidak lagi bernostalgia tentang kemahasiswaan, karena kita sudah berada pada posisi yang lain di kepemudaan, bahkan sudah ke perserikatan. Nah, oleh karenanya kalau besok kita bicara pemuda di WA Group pemuda, tapi kalau masih muncul di WA Group yang berarti kita nggak pemuda lagi, kita masih mungkin remaja gitu loh. Itu poinnya kan? Oke, barangkali ada closing statement dari ketua atau masing-masing kita minta memberikan closing statement mulai dari ketua supaya apa menjadi bincang-bincang kita punya entry point terhadap perspektif ke depan. Keren. Ya, sebagai closing statement mungkin apa yang disampaikan Bang Ais tadi memang benar itu. Seharusnya rumah khusus pemuda itu harus ada. Dan ini PR besar nanti di kepengurusan saya untuk menghadirkan. Nah, kemudian yang kedua, simbiosis mutualis, ya, kerjasama yang saling menentukan antara PDM dengan pemuda sebagai anak itu penting untuk mencari solusi-solusi setiap persoalan yang dihadapi oleh anaknya ini. Karena kita tidak bisa lepas nanti Bang dengan bapak kita dan orang tua kita. Ya, bagaimana maju anaknya kalau misalnya ini bapaknya dan ibunya tidak mendukung. Nah, ini penting nih. Mungkin dukungan harapan kami dukungan dan saran, masukan, arahan itu penting dari para senior yang sudah menjalani proses ini. Kami akan melanjutkan, mengembangkan dan menguatkan apa yang sudah ada. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk ini sekedar masukan ya melalui kegiatan ini kepada ketua baru, itu bagus dihimpun apa yang disampaikan oleh Abang Edi tadi, bahwa kepemimpinannya era sekarang harus menghadirkan satu mimpisuar baru lah, apa yang dikatakan. Tinggal sebetulnya ini Abang, kalau saya melihat ya, ada semacam, belum kita ketemu aja semua ini, tinggal nanti pemuda memfasilitasi, menjadwalkan semua aktor-aktor Muhammadiyah ini diundang, supaya nanti tersistematis apa yang menjadi mimpi kita besar kita itu. Nah, jadi kepada kader Muhammadiyah dimanapun berada itu, kita harus kembali bahwa kepada tujuan dari pemuda Muhammadiyah itu adalah untuk menghimpun, dia membina dan menggerakkan potensi kader-kader Islam untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Dia menjadi kader perserikatan, kader umat, kader bangsa demi terwujudnya tujuan Muhammadiyah. Jadi kalau saya dulu di Mataram, 90% itu berpikir menjadi kader perserikatan. Kalau sekarang menjadi pemuda sudah terbuka sedikit, harus kita menggerakkan kader-kader penting, kita harus masuk di kader bangsa. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan nanti kader-kader teman-teman yang ada di seluruh cabang pemuda Muhammadiyah tetap semangat, tetap optimis, berjuang melalui gerakan pemuda Muhammadiyah. Insya Allah kita sama-sama berinvestasi amal jariah melalui gerakan Muhammadiyah Sumbawa. Demikian, Fastabiqul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya dari seniornya nih. Senior. Sekarang saya sudah berada di luar perserikatan, karena saya juga tidak tercatat di PDM, tetapi ideologinya tetap Muhammadiyah. Ya. Bahkan saya mengatakan bukan untuk meremehkan Muhammadiyah. Muhammadiyah bagi saya itu ibarat batu yang bagi saya sudah kekecilan. Bukan untuk meremehkan, tetapi untuk memberikan manfaat bukan hanya untuk orang Muhammadiyah. Seperti apa yang kita lakukan, kita bangun panti asuhan di TSB, itu Syekina, kita sedang membangun panti asuhan di Sumbawa, Kadisan Andinsas yang di atas lahan 17 hari sudah terbangun. Artinya saya tidak menggunakan label Muhammadiyah. Saya ingin bahwa orang Muhammadiyah ini bukan hanya dinikmati oleh orang Muhammadiyah, tetapi dinikmati oleh umat Islam. Itu yang saya katakan, kalau saya stay saja di Muhammadiyah, ibarat baju itu sudah kekecilan bagi kita. Dan saya Bung Edi juga kan seperti itu. Ya, sepertinya. Oke. Mas, terima kasih. Oke, hadirin sekalian, demikian bincang-bincang kita dengan pemuda Muhammadiyah. Pemuda adalah masa depan. Dan masa depan itu adalah cahaya. Jika matahari itu berhenti bersinar, maka selesailah kehidupan ini. Dan kita barangkali akan menghadapi sebuah suasana baru, dunia baru. Kiamat atau apa namanya. Kita
Tetapi bincang-bincang kita hari ini pasti bermanfaat, pasti berhikmah sebagai refleksi serius juga sebagai mimpi terhadap perubahan masa depan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.